السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai Al-Manhaj. Pada bagian yang ketiga, saya telah menjelaskan tentang arti dari manhaj atau maksud dari manhaj itu, dan bahwa manhaj akan membentuk atau membawa seseorang kepada akidah yang benar. Manhaj Ar-Rasul alaihi salam, manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Lebih lanjut, pada bagian yang keempat saya akan bacakan hadis tentang berpecah belahnya, berselisihnya umat ini, dengan sedikit penjelasan. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam افترقت اليهود على 71 أو 72 فرقة وتفرقت النصارى على 71 أو 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. Berkata Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 firqah, dan Nasara telah berselisih atau berpecah belah menjadi 72 firqah, dan umatku akan berselisih, berpecah belah menjadi 73 firqah. Dikeluarkan hadis yang mulia ini di antaranya oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibn Majah, dan Al-Imam Ahmad, dan lain-lain, banyak sekali. Secara isnad, hadis ini martabatnya atau derajatnya hasan. Tetapi secara matan atau hadis itu sendiri derajatnya sahih, karena telah dikuatkan oleh riwayat atau hadis-hadis yang lain yang mengangkat derajat hadis ini dari hasan menjadi sahih li ghairihi, karena ada penguat, ada pembantunya dari jalan yang lain. Hadis tentang iftiraqul ummah datang dari sejumlah sahabat, dari jamaah para sahabat. Begitu banyak sahabat yang meriwayatkannya, sehingga sekurang-kurangnya derajat hadis ini masyhur, kalau tidak mau dikatakan mutawatir,
Tidak ada alasan, tidak ada hujjah bagi orang yang melemahkan hadis iftiraqul ummah. Atas jalan atau cara bagaimana mereka mau melemahkan hadis ini? Atas dasar apa mereka mendhaifkan, melemahkan hadis yang mulia ini? Baik ditinjau dari jurusan sanad maupun matan. Karena hadis yang mulia ini, selain telah sah secara khusus hadis iftiraqul ummah, juga didukung oleh sejumlah riwayat yang menunjukkan kebenaran isinya, bahwa umat ini berpecah belah, berselisih. Begitu banyak perselisihan. Dan kita sendiri melihat kenyataannya, menyaksikannya. Hadis yang kedua dari jalan Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala 72 millah wa inna hadhihi al-ummah ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Yang artinya, berkata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya dua ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasara, mereka telah berselisih, berpecah belah di dalam agama mereka. Yang Yahudi berpecah belah menjadi 71, yang Nasara menjadi 72 firqah. Di sini Nabi SAW mengatakan ala 72 millah, atas 72 millah firqah yang dimaksud, yakni Yahudi 71, Nasara 72. Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah, yakni al-ahwa'u, para pengikut hawa nafsu. Yang dimaksud al-ahwa, mereka yang menyimpang, atau dengan kata lain, yang telah tersesat di dalam memahami, mengamalkan, dan mendakwakan agama. Oleh karena itu ahli bid'ah dikatakan juga ahli al-ahwa, ahlul ahwa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kulluha finnar, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu, dialah al-jamaah. Hadis ini diriwayatkan antara lain oleh al-Imam Abu Daud. Sama seperti hadis di atas sebelumnya, hadis ini secara isnad tidak turun dari derajat hasan, tetapi hadis itu sendiri sahih karena didukung oleh begitu banyak riwayat yang datang. Hadis yang ketiga dari Auf bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waftaraqat al-yahud ala 71 firqah, waftaraqat an-nasara ala 72 firqah, fa 71 fi an-nar. وافترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة وواحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم؟
qala al-jama'ah. Hadis ini di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Isnadnya imma sahih atau sekurang-kurangnya hasan. Karena sebagian rawinya diperselisihkan apakah dia derajatnya thiqah atau kurang dari itu. Kalau thiqah maka isnadnya sahih. Kalau kurang dari itu maka hadisnya tidak turun dari hasan. Secara isnad sahih atau hasan, yang jelas hadis ini sahih. Meskipun isnadnya kalau ditakdirkan hasan. Kalau ditakdirkan bahwa isnad hadis ini hasan, tetaplah dia hadisnya sahih. Karena telah datang sejumlah riwayat yang menguatkannya. Karena antara satu riwayat dengan riwayat yang lain saling menguatkan satu dengan yang lain. Seperti hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis sahih. Tetapi sanadnya kalau dipilah-pilah satu persatu tidak ada yang sah. Tidak ada yang sahih sanadnya, bahkan tidak ada yang hasan. Semua derajatnya dhaif, bahkan sebagiannya sangat dhaif. Tapi telah datang begitu banyak jalan atau turuqul hadis. Kalau saya tidak salah ingat, sampai 18 jalan tentang hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Semua sanadnya dhaif. Secara keseluruhan maka hadis ini sahih. Tetapi tidak ada tambahan wa muslimatin. Hadis yang keempat. An Abdullah bin Amr bin al-As. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حظو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan datang kepada umatku apa yang telah dikerjakan oleh Bani Israel. Sejengkal demi sejengkal, atau sehasta demi sehasta, atau selangkah demi selangkah. Sehingga jika ada di antara Bani Israel yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, maka pada umatku pun ada orang yang berbuat seperti itu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali kita mendengar sebagian manusia menyetubuhi ibunya, memperkosa ibunya. Persis seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, hadzwan na'li bin na'li. Hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala 72 millah. Sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah menjadi 72 firqah, yakni Nasara. Yahudi 71, Nasara 72. Dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Kulluhum finnar. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu firqah. Para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah yang satu firqah? Beliau menjawab, yang aku pada hari ini bersama para sahabatku berada di atasnya, berada di jalan itu. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Hadis ini
Di antaranya diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Hakim, tetapi sanadnya dhaif karena ada seorang rawi yang buruk hafalannya. Jadi dalam ilmu hadis seseorang itu diperiksa demikian ketatnya. Bukan hanya dilihat dari agamanya, tapi dari ilmunya, dari kekuatan hafalannya. Ada seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat keras menentang bid'ah dan ahlinya. Tidak diterima riwayatnya kalau dia menyendiri dalam meriwayatkan hadis. Dia Al-Qadi Syarif bin Abdullah An-Nakhai, seorang qadi di Kufah, Irak. Ini salah satu dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak diterima dalam ilmu hadis riwayatnya. Kenapa? Sayyi'ul hifz, buruk hafalannya. Sehingga kalau dia meriwayatkan sebuah hadis, dia menyendiri, maka tidak diterima, hadisnya dhaif. Sebaliknya, ada seorang ahlul bid'ah dari Khawarij, ya, dan lain-lain dari ahlul bid'ah. Dia seorang yang thiqah, kuat hafalannya, jujur, berkata benar, tidak rusak hafalannya, diterima riwayatnya, hadisnya. Karena apa? Yang dilihat bukan bid'ahnya dalam ilmu riwayat hadis. Yang dilihat apa? Riwayat dia. Jujur apa tidak? Benar apa tidak? Begitu ahli hadis menegakkan keadilan. Tidak pandang bulu. Kecuali orang kafir, jelas tidak diterima riwayat. Siapa saja yang adil dan dhabit diterima riwayatnya, meskipun dari ahli bid'ah sekalipun juga, karena hanya semata-mata menyampaikan riwayat. Sebaliknya, dari orang baik yang beragama, taat, tidak diterima riwayatnya kalau dia bukan ahlinya. Maka hadis ini dengan sanad seperti ini dhaif, dan didhaifkan oleh para ulama. Karena sebagian orang yang meriwayatkannya hafalannya buruk. Jadi tidak sembarangan dalam ilmu hadis. Diperiksa demikian ketatnya. Belum ada dalam pemeriksaan sejarah yang demikian ketatnya, lebih ketat dari ilmu hadis. Belum ada. Pemeriksaan berita. Karena berita yang sampai kepada kita, sampai hari ini juga, berita yang sampai, berita-berita, ada yang benar, ada yang bohong. Ada yang benar bercampur dengan yang bohong, bohong bercampur yang benar. Islam telah membuat satu kaidah untuk memeriksa mana riwayat yang sah, mana riwayat yang tidak, dan seterusnya. Adanya isnad, sanad itu. Tetapi hadis ini istimewa dengan tambahan ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, mempunyai syawahid, pembantu atau penguat yang menguatkan riwayatnya. Di antaranya dari hadis-hadis yang sebelumnya. Hadis pertama, kedua, ketiga, belum lagi dari riwayat-riwayat yang lain. Maka naiklah dia menjadi hasan atau mungkin sahih. Hadis-hadis ini masih banyak lagi yang lain yang semakna dengan ini, menjelaskan kepada kita bahwa umat ini, saya telah terangkan tentang ahlul kitab Yahudi dan Nasara, itu yang dahulu. Kalau yang sekarang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mati walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Umat ini akan berpecah belah dan telah berpecah belah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan
akan berselisih, berpecah belah menjadi 73 firqah. Yang 72 diancam neraka. Finnar, berada di dalam neraka. Yang satu dijanjikan surga, fil jannah. Timbul pertanyaan, perselisihan apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah setiap perselisihan atau perselisihan yang tertentu? Jawabnya adalah perselisihan, perpecahan yang dimaksud di dalam al-manhaj. Cara beragamanya seseorang. Karena kalau perselisihan secara umum, para sahabat juga berselisih satu dengan yang lain, berbeda pendapat, berbeda ijtihad, dan jumlahnya banyak sekali. Tabi'in lebih banyak lagi dari sahabat. Tabi'ut tabi'in lebih banyak lagi dari sahabat. A'immatul arba'ah, imam yang 4 lebih banyak lagi dari orang yang sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Setiap bertambah zaman, bertambah banyak khilaf. Tapi khilaf yang timbul, yang ada di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, walhal mereka berada dalam satu manhaj, adalah khilaf karena dua sebab. Pertama, tabi'iyah, karena tabiat manusia. Yang kedua, berlebih kurang tingkat keilmuan seseorang, ijtihad seseorang. Dua sebab inilah yang memungkinkan, yang membawa mereka untuk berbeda, berselisih tentang sebagian hukum, ilmiyahkah atau amaliyah. Tetapi mereka berada dalam satu manhaj. Karena Nabi SAW mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku bersama para sahabatku berada di jalan itu, berada di atasnya. Berarti perselisihan di sini perselisihan mensikapi agama. Bagaimana cara beragama? Bagaimana cara beragama yang benar? Yang 72 firqah ini telah tersesat di dalam memahami, mengamalkan, dan mendakwakan din. Ini yang pertama. Perselisihan di dalam al-manhaj. Antara manhaj yang hak dan yang batil. Antara yang selamat dan binasa. Timbul pertanyaan lagi. Kalau begitu, orang yang berada di 72 itu, yang tidak mengikuti al-firqah an-najiyah, mereka semua halik, binasa? Dijawab, tidak. Belum tentu. Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Kemungkinan tidak, barangkali dia seorang mujtahid, dia salah dalam berijtihad. Barangkali dia belum tahu. Barangkali dia mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak yang dapat menutup kesalahannya. Barangkali dia bertobat di kemudian hari, dan begitu seterusnya. Ini makna perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menjawab pertanyaan dari orang-orang yang mengadili beliau tentang masalah tulisan beliau dengan judul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Karena di awalnya beliau mengatakan inilah i'tiqad firqah An-Najiyah Al-Mansurah sampai hari kiamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan seterusnya. Kemudian musuh-musuh beliau dalam perdebatan besar dihadiri oleh beberapa qadi di hadapan amir pejabat bertanya, kalau begitu selain dari firqah An-Najiyah akan binasa. Beliau menjawab seperti apa yang saya jawab tadi. Maknanya, ada kalanya seorang belum tahu. Ada kalanya dia tahu tapi dia berijtihad-ijtihadnya salah. Ada kalanya dia mempunyai hasanat, kebaikan-kebaikan demikian banyak yang menutup kesalahannya.
karena adanya mizan. Ada kalanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tapi orang yang telah mengetahui tetap di situ, maka dia bisa terkena kepada hadis yang mulia ini. Karena itu hadis-hadis yang seperti ini masuk hadis wa'id, ancaman, 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 ancaman. Setiap orang yang diancam melakukan suatu perbuatan, belum tentu dia harus menerima ancaman itu. Dia harus menerima dan merasakan ancaman itu. Tidak, belum tentu. Karena dalam Islam ada tahapan-tahapannya. Seorang mengerjakan sesuatu yang dilarang, taruhlah yang bid'ah, yang maksiat, ditanya, dia telah tahu atau belum? Sudahkah tegak bagi dia padanya hujjah atau belum? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Kalau dia telah tahu, mengetahui, dia terkena ancaman, apakah langsung dia menerima nanti di akhirat ancaman itu, merasakan ancaman itu, atau tidak? Lihat, apakah penghalang-penghalangnya masih ada bagi dia untuk menerima azab, atau penghalangnya sudah tidak ada. Kalau masih ada penghalang yang menghalangi dia dari menerima, merasakan ancaman itu, maka dia tidak akan merasakan ancaman itu. Apa penghalangnya? Tobat, istighfar, hasanat yang banyak, terkena musibah di dunia ini yang menghapuskan kesalahannya, terazab dalam kubur, dia terkena fitnah kubur, didoakan ampunan oleh kaum muslimin, dapat syafaat dari Nabi dan seterusnya, sebagaimana diterangkan oleh ahli ilmu, di antaranya oleh Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala di kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kalau sudah tidak ada penghalangnya lagi, maka berhaklah dia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Ahlus Sunnah mempunyai i'tiqad, apabila seseorang itu mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Fi masyiatillah. Imma Allah azab, imma Allah ampunkan. Allah azab dan ampunkan dengan keadilan dan rahmatnya dan karunia-Nya yang demikian besar. Tanya lagi. Kalau begitu, penjelasannya jelas. Orang-orang di sini 72 firqah ini, dia tidak kafir, dia tidak keluar dari Islam, dia tidak kekal di neraka. Dijawab, tentu, betul. Mereka bukan orang-orang kafirin. Nabi katakan ummati, umatku. Adapun tentang umat beliau, apa beliau katakan? Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan, pernahkah Nabi SAW menyebutkan satu persatu firqah yang 73 itu? Jawab, tidak. Kecuali 3 firqah. Pertama, firqah An-Najiyah, ma'ana alaihi wa ashabi. Yang kedua, firqah Al-Khawarij. Dalam hadis yang mutawatir, bahkan Al-Imam Muslim memberikan bab tersendiri dalam kitab beliau, Kitabuz Zakah. Bab tentang Khawarij. Dan dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Khawarij kilabun nar. Al-Khawarij itu anjing neraka. Yakni secara hakiki mereka akan terubah menjadi anjing di neraka itu. Ini firqah yang disebut Al-Khawarij. Yang kedua, Qadariyah. Qadariyah. Telah datang sebagian hadis. Al-Qadariyah majusu hadhihi al-ummah. Qadariyah majusinya umat ini. Innahu sayakunu fi ummati
aqwaman yukadzibuna bil qadar. Akan datang pada umatku beberapa kelompok orang-orang yang mendustakan takdir. Ini qadariyah. Hanya dua ini, setahu saya, wallahu a'lam. Dua firqah ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya para ulama berijtihad dan tidak memastikan, karena tidak boleh memastikan tanpa dalil. Berarti mengatakan sesuatu atas nama agama Allah tanpa ilmu. Tidak boleh. Berijtihad bahwa ini masuk dalam firqah ini. Tapi tidak ada seorang pun ulama yang memastikannya. Tidak ada. Ulama hanya berselisih apakah sebagian firqah masuk ke dalam 72 atau tidak masuk. Tidak masuk dikarenakan mereka sudah keluar dari Islam. Seperti Ahmadiyah Al-Qadiani yang mengaku Islam padahal bukan Islam, karena jelas telah dikeluarkan dengan kesepakatan para ulama. Ketika munculnya Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku dirinya Nabi dan mempunyai gerakan tertentu, maka ijma' ulama mengkafirkan mereka dan tidak memasukkan ke dalam keluarga besar kaum muslimin. Demikian juga dahulu Jahmiyah. Sebagian ulama mengeluarkannya dari firqah yang 72, tidak masuk. Sebagian lagi memasukkannya. Berbeda merekanya, berselisih. Ini menunjukkan tidak adanya kepastian. Tapi yang jelas bahwa umat ini berpecah menjadi 73. Yang firqah An-Najiyah yang ditanya oleh sahabat, "Man hiya?" Siapa dia? "Ma'ana alaihi wa ashabi." Berarti orang yang menyimpang dari perjalanan Nabi yang mulia, tidak berada di atas jalan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, maka dia telah masuk ke dalam salah satu dari 72 itu. Oleh karena itu para ulama membicarakan usulul firaq, yang menjadi biangnya, ketuanya firqah-firqah, yang kemudian dari firqah-firqah ini bercabang kepada firqah-firqah yang lain, beranak cucu. Ulama mengatakan ada Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah dan seterusnya. Dari sini berpecah-pecah lagi. Bahkan kalau kita pelajari tidak ada habis-habisnya. Karena setiap zaman timbul. Yang dulu pada zaman a'immah tidak ada, pada zaman kita ada. Contoh, Jama'atut Tabligh. Ini pecahan dari firqah Sufiyah. Sufiyah pecahan dari beberapa firqah. Ikhwanul Muslimin bersama gerakan-gerakan mereka itu pecahan dari beberapa firqah. Dari Khawarij. Kalau kita buka lembaran demi lembaran kitab tafsir Fi Dhilalil Quran, maka saya kira seorang muslim yang membacanya akan mengetahui bahwa di sana terdapat pemikiran-pemikiran Khawarij tulen dari Sayyid Qutb rahimahullah taala, di mana pengkafiran mutlak kepada masyarakat secara umum dan menetapkan kejahiliahan masyarakat kaum muslimin dan lain-lain. Kami keluarkan satu kitab koreksi terhadap tafsir ini, terjemahan dari sebagian ulama. Hizbut Tahrir. Tahu Hizbut Tahrir? Pernah dengar? Ini adalah pecahan dari Mu'tazilah atau Mu'tazilah gaya baru. Sedangkan Mu'tazilah itu pecahan dari Jahmiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah itu pecahan dari Jahmiyah. Dan begitu seterusnya. Tidak akan habisnya. Di setiap zaman, di setiap tempat ada firqah berkembang terus. Dia beranak cucu. Setiap yang menyimpang dari perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, berarti manhaj yang hak
berjalan di atas. Bagaimana sih sahabat beragama itu? Sahabat beragama sangat mudah, sangat sederhana, sangat mudah, sangat sederhana. Tidak menyulitkan mereka. Dan mereka tidak diberatkan oleh agama. Tidak disulitkan oleh agama. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna ad-dina yusrun. Agama ini mudah. Tidak ada seorang pun yang menyusahkan, menyulitkan agama, maka dia akan dikalahkan oleh agama ini. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan mempersukar. Basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan membuat orang lari. Karena Islam ini memang agama fitrah. Yang berjalan di atas fitrah manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak sanggup menjalani dinul Islam. Yang pokok-pokoknya. Yang diwajibkan oleh Allah kepada seorang hamba untuk menjalaninya. Yang dilarang oleh Allah pada seorang hamba untuk mengerjakannya. Maka perjalanan sahabat, kalau kita pelajari, nampak jelas bahwa mereka tidak keluar dari ajaran Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka telah mengetahuinya, kalau terjadi kesalahan, maka sangat mudah bagi mereka untuk merujuknya, meninggal, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar dari situ sedikit pun juga. Hatta yang kecil-kecil. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mendengar seorang bersin bangkis mengucapkan, membaca selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Dijawab oleh Abdullah bin Umar, diterangkan oleh Abdullah bin Umar, saya juga membaca selawat. Tapi bukan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Rasulullah hanya tahmid. Memuji Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak ada pakai tambahan membaca selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kita di sini lain lagi. Kalau ketemu selaman Allahumma salli ala Muhammad. Ada enggak di sini bid'ahnya? Ada ya? Oh, itu berarti sudah bid'ahnya sudah nasional berarti. Lihat. Kecil. Enggak ada orang berkata, "Oh, ini kecil urusannya, enggak usah dibaca." Mereka berjalan di atas sunnah. Tidak keluar dari situ. Dan sangat kuat memegangnya. Sesuai dengan perintah Nabi mereka. Fa'alaikum bisunnati. Apa yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah? Pengamalan beliau terhadap agama ini. Akidah dan ibadah. Sehingga para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak akan mengerjakan satupun ibadah atau meyakini satu keyakinan sampai mereka mengetahui keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bagaimana? Begitu juga. Begitu juga, sama. Tanya. Yang ditanya apanya? Ayat Quran atau hadis? Enggak. Tanya, sunnahnya ada tidak? Karena semata-mata orang menyodorkan ayat Al-Quran dan hadis. Ayat dan hadisnya hak. Benar adanya. Tapi cara mereka dalam mengeluarkan dalil dan berdalil dengan ayat Al-Quran dan hadis belum tentu benar. Maka tanya sunnahnya. Lihat. Rombongan zikir jamaah. Oh, di negeri kita ini lagi ngetren zikir jamaah. Bukan hanya orang yang berzikir. Negeri juga berzikir. Sebentar lagi barangkali kota akan berzikir. Kota Jakarta berzikir, Kota Padang berzikir. Sudah pernah? Sudah ngerembet bid'ahnya.
Kalau saudara tanya, mana dalilnya zikir jamaah ini? Bahkan bukan hanya zikir jamaah saja sekarang, nangis jamaah. Mana dalilnya? Pasti sang tokoh mengeluarkan sejumlah dalil dari Al-Quran. Qala Allah, qala Allah, qala Allah. Dan sejumlah hadis. Itu hak. Orang muslim yang tidak tahu manhaj, tidak tahu sunnah, dia tertipu. Oh, ini ada ayat Qur'annya, betul. Ada hadisnya. Tetapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan ulama ahlus sunnah untuk menjelaskan kepada kita ciri atau alamat atau tanda dari tanda-tanda ahlul bid'ah. Apa salah satu tandanya? Membawakan dalil yang umum untuk sesuatu yang khusus. Sesuatu yang khusus yang mereka maksudkan, yang mereka sedang lakukan, amalkan, dan dakwakan, sebarkan di tengah kaum muslimin. Contohnya adalah zikir berjamaah. Zikirnya telah datang sejumlah ayat dan hadis yang memerintahkan, yang menganjurkan untuk berzikir dengan sejumlah fadailnya, keutamaan-keutamaannya. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya Al-Wabilus Sayyib telah menurunkan puluhan faedah zikir. Tetapi semua ayat yang mulia itu, semua hadis yang mulia itu, yang mereka turunkan, yang mereka bawakan dengan lisan dan tulisan, semuanya bersifat umum atau mutlak. Tidak ada yang menerangkan pertama jumlah, waktunya kedua, tempatnya ketiga, sifatnya keempat, tidak diterangkan dalam ayat dan hadis. Mereka membawanya kepada sesuatu yang khusus seperti yang mereka amalkan. Ini menurut Al-Imam Asy-Syatibi di kitabnya Al-I'tisam, satu kitab yang sangat berharga sekali dalam menjelaskan pegangan ahlul bid'ah, tahriful adillah an mawadhi'ihi. Mengadakan satu tahrif, perubahan terhadap dalil-dalil dari tempat dan maksud yang sebenarnya. Dan ini kata Al-Imam Asy-Syatibi, sangat tersembunyi sekali perbuatan tahrif seperti ini. Oleh karena itu, begitu banyak kaum muslimin tertipu melihat zikir jamaah itu. Ada dalil dari Quran karena sang ustaz fasih dalam membawakannya di acara-acaranya, di TV, di muhadarahnya, di kuliahnya, di tabligh dan seterusnya. Tertipu. Ini dalil. Padahal dalil lain yang dia lakukan lain. Dalil umum yang dia lakukan khusus. Ini tahriful adillah an mawadhi'ihi. Dan menurut Al-Imam Asy-Syatibi, cara yang demikian sangat tersembunyi. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi, subhanallah, memberikan contoh yang sama kepada kita pada zaman ini. Beliau melihat pada zamannya pun orang berzikir dengan saut yang satu, suara satu, dipimpin persis pada zaman kita sekarang ini. Karena apa? Karena tidak ada satupun firqah yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Satu firqah yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan hadis, katakan kepada saya. Enggak ada. Hatta ingkaru sunnah. Tahu ingkaru sunnah? Ingkaru sunnah, orang yang mengingkari hadis dengan Al-Quran. Dan mereka adalah Qur'aniyun. Orang-orang yang hanya berpegang dengan Quran, tidak sanggup meninggalkan hadis secara mutlak. Ada kejadian yang lucu, untuk menjatuhkan mereka, saya pernah berdebat dengan mereka.
dengan dua orang tokoh mereka pada tahun 83. Baru mereka muncul dalam medan perdebatan yang sangat alot itu, keras, dan saya dikerubutin. Saya bertanya, apa pegangan saudara, hujjah saudara untuk menolak hadis? Dijawab oleh salah satu ustadznya, bukankah Aisyah pernah berkata bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Quran? Oh, saya gembira sekali mendengar dia mengeluarkan perkataan ini. Dengan cepat saya tanya, apa itu? Apa yang saudara bawakan itu? Bukankah itu hadis? Apakah saudara menolak hadis dengan hadis juga? Diam. Selesai majelis. Habis. Fabuhital ladzi. Lalu sama pengikutnya saya beri keraguan. Saudara tadi sholat? Iya, sholat. Mana ayat Qur'annya? Bingung. Lama-lama mereka memang tidak sholat. Karena sholat itu buat yang selama-lama tidak sholat dan tidak saum seperti itu. Begitu. Hatta ingkar sunnah. Dan itu pernah kejadian di majelis. Di tempat mereka sendiri. Di masjid mereka. Karena saya yang datang. Tidak sanggup keluar dari hadis secara mutlak. Satu ketika dia akan terjerumus juga. Tetapi tidak setiap orang yang membawakan hadis, membawakan ayat Al-Quran benar adanya. Tidak. Al-Quran dan hadis benar. Khawarij berkata di hadapan Ali, inal hukmu ilallah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Itu ayat Al-Quran. Kalimat yang hak, tapi yang dimaksud batil. Karena itu harus dengan sunnah, dengan manhaj. Orang baca-baca selawat, baca ini, baca itu. Ditanya, mana dalil? Ini. Allah perintahkan kita untuk berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi yang dibaca lain. Ya Rawi bil Mustafa yang dibaca. Ayat lain yang dibaca lain. Dalil lain yang dia pergunakan lain. Yang diamalkan lain. Tanya sunnah. Karena sunnah dari satu sisi lebih luas artinya dari hadis. Karena dia menjelaskan perjalanan Nabi, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengamalan Nabi terhadap agama ini bersama para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'an. Mana sunnahnya? Ini manhaj sahabat seperti itu. Karena itu para sahabat tidak memperdulikan Khawarij membawakan ayat Al-Quran. Tidak. Karena dia para sahabat tahu. Ini tidak berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Ali dengan spontanitas mengatakan itu kalimat yang hak. Tapi yang dia maksudkan batil. Ayat Qurannya hak. Hadis hak. Tetapi apa demikian? Maka inti kesesatan adalah menafsirkan dan menterjemahkan Islam sesuai dengan tafsiran dan terjemahannya. JIL, tahu JIL? Apa JIL? Jaringan Islam Liberal yang sekte baru muncul di Indonesia ini. Menafsirkan dan menterjemahkan Islam menurut mereka begini. Islam JIL, gini. Bebas, sebebas-bebasnya. Menurut yang lain lagi. Masing-masing menterjemahkan, menafsirkan Islam sesuai dengan terjemahan dan tafsirannya. Ini yang tidak boleh. Ini inti dari kesesatan. Penyimpangan dalam memahami din. Mengamalkan din, mendakwakan din. Lihat kekuatan manhaj sahabat itu. Jadi orang membawakan ayat, membawakan hadis harus sesuai, tepat. Begitu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di antara manhaj ilmiah mereka, ilmu. Ilmu yang sangat kuat dan tersebar luas. Islam itu sampai ke pelosok-pelosok. Sampai seorang budak, anda tahu budak hitam yang kerjanya hanya mengembala kambing, ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ruf hadisnya, "Aina Allah?"
cepat dia menjawab, fis sama'. Man ana anta Rasulullah. Padahal budak itu tidak pernah hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkannya? Tuannya. Di mana jawaban budak itu? Jawaban yang menunjukkan bahwa dia seorang mukminah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari mulut seorang profesor doktor di sini. Tersebarnya ilmu. Tersebarnya ilmu. Karena Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Dengan ilmu. Barangkali ini dulu yang saya sampaikan. Istirahat sejenak. Nanti kita bersoal jawab. Walhamdulillah Rabbil Alamin.